Sebentar ya, moderator ada kendala sebentar. Halo, apa sudah terdengar? Sudah. Sudah. Apa sudah terdengar suara saya? Sudah terdengar, moderator. Karena itu, terima kasih tadi Safira sebelumnya. Kau sudah memberikan kepada saya ya waktunya. Sebelumnya, saya Zara Salsabila sebagai moderator hari ini. Kita udah kedatangan tamu yang sangat luar biasa ya, Kak Bania. Selamat datang, Kak Bania. Kak Bania, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kak Bania. Gimana nih? Sekarang apakah lagi di Korea atau lagi di Indonesia? Lagi di Korea, masih di SNU. Oh, lagi di Korea. Subhanallah, lagi di Korea ya, Kak. Kita bakal ngebahas banyak banget ya, Kak, hari ini ya. Ya, siap. Mohon Kakak Kita kesediaannya. kupas tuntas ya. Jadi ini Iya. modelnya gimana? Moderator memberi saya pertanyaan atau seperti itu ya? Oke, jadi nanti akan saya bahas dulu terlebih dahulu dari awal pertanyaan-pertanyaan dari Hangout Covid Me-nya. Nanti setelah itu akan pertanyaan dari audiensnya. Gitu, Baik. Kak. Mau langsung kita mulai aja ini? Iya, Siap, Kakaknya? silakan. Siap. Ya. Oke. Pertama-tama nih, Kak. Kakak kan bisa sekolah di Seoul University ya. Itu mah hebat banget. Jago kakak teh. Udah bener-bener sangat apa ya, kita mikirnya kayak hebat banget bisa tinggal di Korea sekarang, bisa kuliah. Sebenarnya alasan atau motivasi kakak sendiri kenapa memilih Korea untuk melanjutkan studi itu kenapa kak awalnya? Pertanyaan yang sangat basic tapi penting ya buat teman-teman di sini. Mungkin ada di antara teman-teman yang lain yang memilih selain Korea. Kalau kakak case-nya selain Korea, ada beberapa negara yang dulu kakak tuju sebenarnya. Jadi mungkin lebih bagus ya karena kakak bisa membandingkan antara negara yang lain dengan Korea. Nah, kakak kemarin daftar KGSP tahun 2017. Jadi kakak kebetulan bukan penggemar K-pop, jadi kurang paham gitu. Kan biasanya kan kalau teman-teman yang lain seneng ke Korea, salah satunya karena untuk bisa dapat akses ke dunia K-pop lebih mudah gitu ya. Bisa ke apa tuh Kakao Talk Friends yang banyak BTS merchandise-nya itu. Kalau kakak kebetulan bukan K-pop lover, jadi waktu 2017 itu kurang paham, sebenarnya Korea itu spesialnya bagaimana. Cuman kemarin tuh kakak dapat tawaran dari kenalan kakak dosen di salah satu universitas di Jawa. Oh, kenapa nggak kamu coba aja KGSP? Nah, kakak membandingkan antara kampus di Eropa, Amerika, dan Korea. Begitu kasusnya. Nah, jadi kakak sendiri tertarik dengan studi mengenai product design ya. Mungkin ada teman-teman di sini juga belajar tentang itu, boleh nanti kita bahas bersama. Jadi Korea itu secara ekonomi dia itu berkembang kan sangat cepat ya. Kalau ada yang di sini sedikit belajar tentang itu. Jadi waktu itu kakak mikir, oh oke, kalau Korea itu secara ekonomi bisa berkembang dengan cepat, berarti ada something special kan yang layak untuk kita pelajari gitu. Jadi hanya dengan bermodalkan research tentang perkembangan ekonomi mereka, kemudian dengan indikator-indikator lainnya ya, mungkin teknis banget nanti teman-teman di sini pusing. Intinya Kak, ya udah oke, Korea let's go gitu. Ambil KGSP gitu. Alhamdulillah langsung lulus dalam percobaan pertama dan disitulah permulaan perjalanan kakak untuk studi di Korea. Begitu, adik. Boleh nih Kak, dijelasin juga kenapa nih Kakak milih jurusan itu di kampus itu? Apakah ada something spesial juga di sana? Oke, jadi kakak apply di SKY, di SNU, Korea University, sama di Yonsei.
Yang kakak pilih itu SNU karena dari secara kurikulum ya. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang kepengen ke Korea itu harus betul-betul lihat kurikulumnya ya. Karena let's say kita ngomong masalah jurusan kakak misalnya ya tentang desain misalnya, nggak semua kan kampus punya kurikulum yang sama. Jadi harus adik sedikit cari tahu gitu. Jadi kakak memutuskan untuk memilih SNU. Kemarin kakak diterima di Yonsei sama SNU dari 3 yang kakak pilih. Jadi kakak memutuskan untuk SNU. Nah, itu juga harus, mungkin ini ada yang nggak tahu atau ada yang udah tahu, ada karakteristik kampus di Korea itu berbeda-beda, Dek. Kalau SNU itu dia lebih menekankan ke penelitian. Jadi kalau ada teman-teman yang kurang demen sama duduk lama di lab itu, bagusnya jangan kayak saya ini deh, capek. Capek mental nanti. Bagusnya ke Korde mungkin, Korea University, karena lebih vibe-nya itu lebih internasional gitu. Lebih bisa, kalau anak-anak di Korea University itu biasanya bisa nyambil apa ya, jadi influencer gitu, bisa main-main kemana-mana. Kalau adik-adik milih SNU, kasihan nanti nggak bisa banyak main-main. Begitu. Oh, berarti dari situ kita dapat nih ya teman-teman, kalau misalnya mau kuliah di jurusan dan kampus tertentu, jangan lupa buat research dulu ya, kayak jangan sampai Betul. salah nanti udah masuk. Iya. Kita lanjut nih Kak, ada nih Baik. deskripsi dari KGSP dan persiapan apa aja yang waktu itu Kakak lakuin sebelum apply di beasiswa ini. Jadi KGSP itu ya seperti program beasiswa lainnya, biasanya kan secara general ada data diri kita. Data diri ini kan bukan sesuatu yang bisa kita rubah ya, sudah terjadi. Misalnya GPA itu kalau bahasa Indonesianya apa ya, Dek? IPK itu kan sudah terjadi gitu ya, nggak bisa disesali lagi. IPK itu data diri kampus di mana, jurusan apa, itu ya sudah kita isi saja. Tetapi yang bisa adik-adik persiapkan dengan sedikit matang adalah esai. Esai baik kalau KGSP itu dia 2 tipe esainya kan. Esai yang pertama itu tentang personal statement, tentang siapa adik sebenarnya dalam kaitan mengenai studi. Misalnya kakak itu belajar ingin menghubungkan antara bisnis dan desain, misalnya bisnis dan ini dan itu. Jadi di personal statement itu secara general. Jadi misalnya kakak itu hari ini kepingin belajar di sini, bagaimana Korea membantu kakak agar kakak menjadi seorang pembelajar atau seorang praktisi yang lebih baik. Itu esai personal statement. Nah, itu buat teman-teman, kalau IPK-nya mungkin agak sedikit pas-pasan, bisa fokus di esai, begitu. Di esai kan, wah lah gitu ya. Mungkin nggak tahu ya, Hangul, maaf, ini kita komunitasnya namanya apa, saya cek dulu. Hangul Go With Me. Iya kan, begitu kah? Iya. Mungkin ada ya program mentoringnya one on one, mungkin nanti bisa di sama-sama bahas mengenai bagaimana membuat esai yang baik, karena itu yang paling bisa kita kontrol kan. Kalau IP sudah terjadi di masa lalu ya sudahlah. Kemudian esai yang kedua tentang research proposal, jadi bagaimana rencana penelitian. Ini sebenarnya ada banyak kesalahpahaman, ada yang merasa aduh gimana, aku kan nggak tahu ya mau buat penelitian apa. Secara general aja sebenarnya, itu nanti kan juga ada perubahan di kampus. Jadi jangan sampai teman-teman pejuang beasiswa merasa kecil hati dulu gitu. Mungkin ada apa ya, kakak-kakak senior yang sudah di Korea mengatakan bahwa susah banget segala macam. Kalau kakak sedikit berbeda pendapatnya, kakak merasa bahwa semua adik-adik di sini, atau mungkin ada yang kakak-kakak ya, mungkin secara usia lebih tua daripada saya, kebetulan aja saya duluan ke Korea, adik-adik atau kakak-kakak, semua punya potensi yang bisa ditawarkan, gitu. Jadi jangan merasa, oh aku nggak mirip dengan Kabania, berarti aku nggak bisa ke Korea. Enggak. Mungkin saja ada potensi yang adik-adik bisa tunjukkan di proposal penelitian itu, jadi silakan dicoba aja gitu, dituliskan, dituangkan, nanti bersama dengan mentor-mentor dicek gitu ya alurnya apakah sudah memenuhi syarat alur secara general.
Nah, let's go gitu. Begitu persiapannya. Jadi kalau dirangkum ada data-data diri yang general, kemudian yang paling fokus adalah esai, 2 esai tadi. Sisanya kita tinggal tunggu apa ya, pengumuman interview. Biasanya gitu kan ya, habis berkas interview. Begitu. Berarti intinya jangan mental breakdown duluan ya. Jadi harus Betul. pede dulu. Mm, Sebelum dicoba, jangan dulu, aku nggak bisa, aku takut. Jangan dulu gitu ya, Kak ya. Benar banget. Oke. Ini dari pertanyaan aku pribadi nih, Kak. Aku pengen Hmm. nanya, Kakak teh kan nggak suka K-pop. Kakak teh kan nggak suka kekoreaan. Terus, awal mulanya Kakak belajar Korea, awalnya Kakak mulai kayak belajar bahasanya atau kulturnya, itu teh karena emang untuk KGSP ini atau karena penasaran? Dua-duanya benar. Karena kakak secara general memang suka mempelajari tentang apa ya, kakak itu dari kecil memang sudah terpapar dengan isu-isu internasional. Jadi di internasional tuh ada masalah ini, ada program ini, ada proyek kerja ini. Jadi kakak pikir, oh ya udah Korea itu karena kemampuannya untuk berkembang sangat cepat, berarti ada something special kan, gitu. So why not? Jadi makanya kak semangat buat belajar bahasanya. Tetapi sebenarnya ini kan karena kita sesi 2 jam ya, Dek Azahra. Berarti ada sesi-sesi candid ya gitu. Jangan yang bagus-bagus saja dikasih tahu gitu ya. Kan asiknya gitu kan, kalau di YouTube pada seneng-seneng semua, tahu-tahu di sini banyak yang nggak tahu, ternyata ada behind the scene-nya gitu ya. Nah, jadi pertanyaan adik Azara tadi kan, kakak ulangin ya. Pertanyaan tadi, oke Kak, kalau kakak nggak suka dengan K-pop, jadi bagaimana gitu ya? Bagaimana memotivasi diri buat belajar bahasanya di awal-awal? Jadi kan kakak motivasinya adalah untuk memahami bagaimana orang Korea ini sebenarnya bisa sukses gitu dengan sangat cepat kan ya, kira-kira kalau 30 tahun katanya atau mungkin 40 tahun. Ya kakak belajar, tapi sayangnya ternyata kakak pribadi khususnya ya, nggak bisa mengeneralisir, tapi banyak juga dengar cerita-cerita bahwa agak sedikit dapat perlakuan rasis gitu. Jadi itu yang bikin kakak tuh shock gitu. Lumayan shock. Jadi kalau bahasa umumnya cultural shock ya. Jadi agak shock gitu kak. Oh, wah ternyata adab ya. Kalau kita mungkin yang Muslim ada istilah akhlak, adab gitu kan kita cukup ditekankan gitu. Nah jadi kakak mikirnya gini loh. Kok orang kaya dalam artian orang Korea kan sudah menjadi negara maju kan ya. Jadi kakak pikir kok orang kaya adabnya nggak ada sih gitu, kok orang kaya mannernya nggak ada sih gitu. Jadi waktu setelah mungkin 4 bulan kakak di Korea, kakak belajar bahasanya di Daejeon. Udah pada tahu ya Daejeon di mana. Di Daejeon itu di kota, salah satu kota yang KAIS ya, KAIS itu universitas yang paling top juga, itu di Daejeon. Mungkin ada yang tahu, ada yang nggak tahu juga, nanti kita bisa bahas. Jadi Daejeon itu salah satu kota yang besar, jadi menurut kakak, boleh kakak berharap orang-orang di Daejeon itu agak sedikit apa ya, ada manner-nya lah gitu. Kan kita di sini kan ya adik Azara juga bagaimana adik Azara apa ya, membawa acara ini tuh kelihatan manner-nya gitu. Nah, jadi waktu itu kakak agak sedikit banyak dapat rasisme gitu ya. Jadi shock gitu. Aduh ya ampun. Aku belajar bahasa buat siapa? Kalau aku ke sini dapat perlakuan rasis ngapain gitu. Jadi agak struggling juga sebenarnya. Makanya mungkin ada buat teman-teman di sini yang pengen ke Korea, yang memang khusus menargetkan ingin memilih Korea, harus siap-siap mental terutama ya, siap-siap mental karena rasisme itu di mana-mana ada, bukan hanya di Korea saja. Tetapi mungkin tendensi di sini lebih besar karena mereka nggak terlalu familiar sebenarnya dengan orang-orang selain Korea gitu. Jadi belum biasa gitu melihat orang-orang asing. Kemudian kakak kan juga pakai hijab ya. Jadi ada poin yang lain lagi. Kakak pakai hijab, kakak orang asing, kakak kulitnya coklat. Kan mereka kan seneng yang bening-bening gitu ya. Kakak kebetulan takdirnya kulitnya sawo matang gitu ya. Jadi itu juga macam-macam gitu ya. Kita dari negara Asia Tenggara juga itu biasanya agak sedikit dilihat
sebelah mata sedikit, ya, lebih kurang ada juga. Jadi mungkin buat teman-teman harus siapkan mental juga di situ gitu. Jadi kesimpulannya adalah kembali ke pertanyaan adik Azara, bagaimana Kak Bania bisa menumbuhkan motivasi gitu ya. Motivasinya memang harus terus-terus diperbaiki gitu, karena di sini nggak semuanya pelangi, nggak semuanya seneng-seneng gitu. Gitu adik. Jadi harus dipahami juga ya Kak, kalau misalnya nggak semua di Korea itu bagus semua. Ada juga, ya kita harus tetap siapin mental, at least jadi nggak kaget sampai sana. Culture shock mah pasti ada, cuman nggak terlalu kayak yang ngedown banget gitu ya Kak ya. Emang, oke. Makasih banget loh Kak, itu akhirnya kebuka. Akhirnya, kayak kan orang biasanya kalau mikir, oh Korea nih bagus, oh Korea nih K-drama, oh Korea nih sebagus drama-dramanya. Ternyata nggak semua bagus ya Kak, harus dipahami juga ya Kak. Benar. Kita balik lagi nih Kak, ke KGSP itu sendiri. Saya mau tanya, perihal sebenarnya keuntungan dari KGSP itu sendiri buat kakak pribadi apa sih? Tentu saja pertama sekali yang paling simpel adalah dapat dukungan finansial ya, itu yang paling gampang, dapat dukungan finansial. Tetapi kalau dari secara jumlah juga KGSP cukup besar dibandingkan dengan beasiswa-beasiswa yang umum yang ada di Korea. Biasanya untuk beasiswa dari kampus misalnya, itu kira-kira diuangkan Korea cuman 600.000 Korea won. Kalau KGSP itu 1 juta, jadi selisihnya hampir 50% ya, cukup signifikan. Jadi kalau biasanya mahasiswa agak bisa sedikit nabung buat kalau mau pulang ke Indonesia mungkin sekali setahun gitu ya, atau ada juga yang pulangnya 2 kali setahun gitu, pandai-pandai nabung ya. Jadi keuntungannya pertama finansial, cukup lebih dapat uang bulanan dibandingkan yang lain. Terus kemudian yang kedua, dapat kesempatan untuk belajar bahasa Korea. Itu penting banget ya buat teman-teman di sini. Itu kebanyakan programnya, kalaupun ada bahasa Inggris, tapi susah. Pokoknya tidak disarankan kalau misalnya nggak semangat belajar Korea gitu, belajar bahasa Korea. Karena banyak kelas-kelas yang penting itu dalam bahasa Korea, banyak interaksi dengan teman-teman di kampus, baiknya dengan bahasa Korea gitu, karena mereka agak sedikit kurang nyaman untuk berbahasa Inggris. Mereka mungkin merasa, pronunciation atau ucapan bahasa Inggrisnya kurang pas, atau mungkin pokoknya mereka kurang nyaman menggunakan bahasa Inggris. Jadi buat teman-teman yang benar-benar serius kepengen ke Korea itu nanti kalau dapat KGSP, semangat juga buat belajar bahasanya. Begitu. Nah, buat teman-teman nih yang mau menyusul Kak Bania, boleh banget ya bahasa Koreanya dulu dikuatin ya Kak ya. Nah, ini nih yang penting banget ini buat teman-teman yang mau ikut ke Korea juga. Kalau dari kakak sendiri, apa sih tips and trick buat dapetin beasiswa KGSP? Oke, tips and trick ya. Wah. Paling pertama itu mental ya. Tadi kayak adik Azara udah bilang, jangan down dulu gitu. Jadi mungkin kakak sering lihat ya YouTuber-YouTuber di YouTube itu mungkin secara langsung atau tidak langsung itu menggambarkan seolah-olah susah, it's impossible, it's nggak akan terjangkau gitu. Enggak. Pertama mental dulu gitu. Dalam artian, ya aku memang banyak kurangnya. Nggak 100% sempurna dalam artian kita prestasinya mungkin kurang di sini, kurang di situ, IPK-nya mungkin ada yang merasa IPK-nya nggak 4,0 misalnya. Terus mungkin pengalaman organisasinya nggak banyak, ini itu segala macam. Jangan mentalnya jangan down dulu, karena kalau sudah mental down nanti berabe di belakangnya. Ketika buat esai nanti nggak pede gitu, nggak pandai unjuk gigi gitu ya. Misalnya kan kalau buat esai itu aku siapa, aku hebatnya apa, aku tuh spesialnya apa. Kalau udah down duluan kan jadinya nggak berani unjuk gigi gitu kan ya lewat esai. Nah, jadi tips and trick-nya pertama, jangan down dulu, mentalnya dulu diberanikan. Terus kemudian kedua,
Sebenarnya itu sih Adik Azara pertama sekali kalau misalnya berani, kemudian punya teman-teman seperjuangan, ya ini bukan endorse ya, kakak nggak ada dipesani endorse, tapi kalau misalnya ada komunitas-komunitas kayak Hangul Co with Me ini kan, buat teman-teman yang sesama pejuang gitu, nggak merasa sendiri. Kalau kakak kemarin juga apply-nya sendirian gitu, dalam artian proses-proses semua kakak menjalankan sendiri gitu. Jadi ya butuh perjuangan lebih ekstra kan, kalau ada pertanyaan ini itu, ini gimana, tanda tangannya gimana, ini segala macam, kalau nggak punya teman seperjuangan kan susah ya gitu, agak capek. Jadi kalau ada teman-teman kayak komunitas Hangul Co with Me ini gitu ya, jadi kan lebih enak gitu. Itu yang kedua. Pertama tadi kakak ulangi, yang pertama mental, terus kemudian yang kedua punya teman seperjuangan. Terus kemudian yang ketiga, nanti kan kalau setelah seleksi berkas, kemudian kan ada wawancara. Nah, wawancara ini juga lagi-lagi mental lagi gitu. Harus berani ketika berbicara, ketika berbincang dengan pewawancara. Jadi pewawancara itu nanti kira-kira ada orang Korea, ada juga orang Indonesia dari Kementerian Pendidikan kalau nggak salah kakak. Jadi orang-orang penting ya, gitu. Orang-orang penting. Jadi mungkin kalau yang adik-adik nggak biasa berinteraksi dengan orang-orang penting nanti minder gitu kan ya. Padahal adik-adik itu sebenarnya dalam artiannya wah gitu, keren-keren. Tapi begitu lihat orang-orang yang lebih di atas adik-adik itu kayak, oh aduh aku malu. Nah ketika wawancara itu tips and triknya, ya jangan malu, akui saja, oh ya saya memang banyak kurangnya, masih butuh belajar, tapi saya berhak untuk menunjukkan siapa saya gitu. Ya inilah saya gitu. Jadi yang ketiga, ketika interview, meskipun nanti bersama atau di hadapan orang-orang yang penting, jangan merasa minder, jangan merasa malu, tunjuk aja siapa adik-adik sebenarnya. Ya pede aja gitu. Nah itu interview kan? Interview. Interview nanti bahasa Inggris atau bahasa Korea, berarti tips and triknya lagi-lagi belajar minimal ya bahasa Inggris gitu. Kakak nggak tahu nih di antara teman-teman berapa orang nih, hampir 71 orang ya, Masya Allah. Di antara teman-teman di sini apa yang lebih paham atau lebih nyaman pakai bahasa Inggris atau lebih paham atau lebih nyaman pakai bahasa Korea itu tinggal dipilih saja. Tapi intinya harus tips and triknya tuh harus adik-adik di sini harus latihan komunikasi karena belum tentu kan tahu bahasa tapi tidak bisa berkomunikasi. Maksudnya adalah contoh gini, kakak mau bilang nih, hari ini hujan. Tapi kan cara menyampaikan hari ini hujan itu kan beda-beda ya. Jadi ketika ngomong dengan pewawancara itu adik-adik kan mau nunjuk gigi nih, adik-adik siapa sebenarnya, adik-adik ini kerennya apa, adik-adik ini kenapa layak dapat beasiswa KGSP, itu kan harus pandai berkomunikasi ya. Berarti tips and triknya belajar berkomunikasi juga gitu. Itu tips and trik ketika interview. Apalagi ya, kayaknya itu dulu sih ya untuk sebelum nyampe ke Korea. Nanti setelah nyampe ke Korea, lain lagi ceritanya. Begitu adik Azara. Berarti yang pertama pede dulu ya Kak ya? Pede dulu. Kalau udah pede, semualah bisa insya Allah ya. Oke. Gini Kak, kan tadi Kakak udah ngasih tips and triknya nih. Saya mau nanya perihal Kakak waktu sudah sampai di Korea nih Kak. Apakah ada kesulitan atau ada justru mendapat hal-hal baru? Jadi pengalaman Kakak waktu hidup sebagai mahasiswa Indonesia yang tinggal di Korea itu gimana sih Kak? Oke. Jadi setelah nyampe di Korea, di sini kan mungkin ada ya, ada teman-teman yang bukan selain Muslim juga ada. Tetapi kalau kita yang Muslim-Muslim ini yang paling banyak digalaukan biasanya soal makanan ya. Secara general makanan di Korea itu cukup mahal. Jadi adik-adik jangan mikir-mikir gitu ya. Ini kalau diuangkan, kalau dirupiahkan ini, aduh mahal banget, itu jangan. Gitu. Nanti pusing sendiri. Kasian gitu ya. Jadi pertama makanan di sini memang mahal. Jadi jangan shock. Itu pertama. Apalagi buat teman-teman yang suka jajan-jajan di luar gitu ya. Aduh itu terasa banget tuh mahal gitu. Terus buat yang Muslim biasanya belanja makanan yang halal kan susah banget ya, apalagi kalau nanti kita nggak di Seoul. Nah, itu berarti nanti
bergabung dengan komunitas-komunitas Muslim di Korea gitu buat dapat informasi di mana belanja makanan halal. Itu ada salah satu komunitasnya namanya Rumah Muslimah Indonesia di Korea Selatan. Itu buat Muslim-Muslim wanita, ada juga komunitas yang untuk mahasiswanya dan lain-lain. Jadi intinya pertama makanannya cukup mahal dan untuk mendapatkan makanan halal tidak segampang di Indonesia tentu saja. Kemudian yang kedua, lagi-lagi kakak agak sedikit shock dengan apa ya, bagaimana orang Korea itu berinteraksi dengan orang lain gitu. Dingin-dingin gitu deh orangnya. Kalau kita kan murah senyum gitu ya. Gampang kalau misalnya ada yang butuh bantuan, kalau memang kita nggak terlalu sibuk, kita coba bantu. Misalnya kayak kakak hari ini. Kakak nggak dapat reward apa-apa selain kakak ya udah yang kepingin berjuang untuk melanjutkan studinya, kenapa enggak. Kalau di Korea ini agak susah buat dapat teman-teman yang sedikit ikhlas gitu ya, sedikit care gitu, agak susah. Jadi itu agak shock juga sih gitu. Soalnya di K-pop itu ya, di K-drama itu kayaknya apa ya, peduli banget gitu. Ternyata kalau di real life itu enggak gitu. Jadi kayak oke. Itu sih kedua. Soal agak kesepian ya kalau misalnya mau dapat teman Korea itu nggak segampang yang kita kira. Kemudian apalagi ya yang ketiga? Yang ketiga pola belajarnya sih, Dek. Pola kalau kakak itu kalau jadi mahasiswa suka nanya-nanya. Jadi kalau dulu di kampus tuh nanya ini, nanya itu sama gurunya, sama dosennya gitu. Kalau di sini nggak biasa nanya-nanya. Mungkin nggak banyak nanya ya di kelas. Tapi kalau ada yang suka nanya di kelas tuh agak susah di sini gitu. Biasanya nanti teman-temannya nggak suka kalau kita suka tanya-tanya. Jadi itu yang bikin shock. Kayaknya itu dulu sih, Dek, untuk pertanyaan apa ya? Apa tadi pertanyaan Adik Azhara? Saya lupa. Yang kakak alami waktu sampai di Korea, Kak. Iya, itu dia. Makanan, pertemanan, sama cukup berbeda. Begitu. Oke, Kak. Selanjutnya nih, saya mau bertanya, kan kakak ini kuliah di Korea langsung, Kak. Apa perbedaan yang cukup kerasa di kakak antara kuliah di Seoul National University sama di Universitas-Universitas Indonesia? Apalagi kan Korea terkenal sama budaya yang pali-pali, serba cepat. Itu gimana, Kak? Iya, pas banget itu. Jadi perbedaannya ada sisi baiknya, banyak sisi baiknya, tapi banyak juga di antara sisi baiknya itu kayak pisau bermata dua gitu ya. Jadi nggak semua yang baik itu mendatangkan kebaikan. Misalnya budaya pali-pali. Kalau pali-pali itu, kalau secara baiknya itu kan, oh ya kalau kita punya goal, ya kita kejar gitu kan, pali-pali. Tetapi dalam proses mendapatkan yang kita mau, kalau kita terlalu pali-pali, terlalu cepat-cepat kan nanti ada kerusakan kan. Mungkin kayak contohnya, mungkin ada yang di sini belajar arsitektur atau belajar apa itu, civil engineering ya. Kalau Indonesia teknik sipil misalnya, kan kita bangun bangunan gitu ya. Kalau di sini tuh banyak kasus bangunannya itu mungkin bermasalah di kemudian hari karena ketika membangun tuh terlalu pali-pali gitu. Jadi mungkin nggak kokoh, kurang di sana sini gitu. Jadi pali-pali itu juga bukan selamanya baik. Itu pertama, ada kerusakan-kerusakan nanti di kedepannya yang mungkin kita nggak tahu sekarang. Kemudian juga pali-pali sendiri itu membuat semua orang stres. Gitu. Jadi di sini stres banget kan, tiap hari itu ngerasa aduh gitu. Itu makanya jadinya karena semua harus pali-pali, semua harus cepat-cepat, nggak sempat buat care sama orang lain gitu. Aduh, aku sendiri, aku sibuk sendiri gitu. Itu kurangnya kan. Tapi kalau sisi baiknya di sini, terutama di SNU ya, karena kampusnya itu lebih fokus ke penelitian, jadi dana-dana penelitian itu lebih banyak. Gitu. Kalau misalnya teman-teman di sini punya ide-ide penelitian, diskusi sama profesornya, nanti insya Allah dapat
dukungan dana gitu. Itu sisi baiknya. Kemudian apalagi ya? Sebenarnya secara general kalau misalnya tidak terlalu ada budaya pali-pali yang terlalu berlebihan itu sebenarnya semua bagus gitu. Cuman karena kepengen cepet, jadi orang di sini makan aja pun cepet gitu kan, kasihan ya gitu. Mereka itu secara angka kasus kanker tuh tinggi deh, kanker perut. Itu salah satunya alasannya karena makannya itu nggak terlalu dikunyah gitu, karena mau cepet gitu. Mungkin ini banyak yang nggak kasih tahu gitu ya di YouTube ya, mungkin karena takut bahaya gitu. Tapi kakak pikir ini kan sesuatu yang harus diubah gitu kan ya. Jadi ya menurut kakak harus buka-bukaan juga gitu. Mungkin ada yang di sini merasa oh Korea tuh semuanya bagus. Nggak semuanya bagus, tapi nggak juga semuanya jelek gitu. Gitu. Jadi pali-pali itu sendiri sih Dek, sebenarnya yang harus orang Korea sendiri tuh harus paham gitu. Yang mana yang baik, yang mana yang nggak baik dari sisi pali-palinya itu. Itu sih Adik Azara. Berarti pali-pali ini sebenarnya kebaikannya ada, tapi di samping itu kalau terlalu tidak memikirkan dampaknya, bisa juga jadi bawa buruk ya kakak kitanya sendiri. Betul. Oke. Ini buat teman-teman yang sama kayak aku masih suka mageran, kalau ke Korea hati-hati ya pali-pali. Oke. Selanjutnya nih Kak, ini pertanyaan mungkin bisa dibilang pertanyaan terakhir dari Hafal With Me. Nanti selanjutnya kita bakal nanya ke teman-teman buat nanya. Ini untuk kakak sendiri, pesan buat kakak buat yang mau masuk SNU apa Kak? Harus gimana kita Kak? Oke, kalau di sini di antara 72 orang ada yang kepengen masuk SNU khususnya, jangan mager. Jangan mager. Itu dulu karena di sini semua cepet-cepet ya, pali gitu. Jadi kalau mager nanti apa ya, ngos-ngosan, sesak nafas sendiri gitu. Aduh, aku di mana? Aku sama siapa gitu. Terus juga SNU karena salah satu kampus top ya, berarti kebanyakan teman-temannya itu lo gue aja gitu. Itu dia yang mungkin nggak ada yang ngomong gitu ya. Mungkin di Indonesia juga kayak gitu. Tetapi kalau kita di sini, kan kita yang datang gitu ya. Kita datang ke Korea, kita harapannya punya teman Korea, kita harapannya punya dapatlah dukungan-dukungan. Karena kan kita nggak terlalu ngerti sebenarnya ya. Oh ini bagaimana harusnya kita lakukan, itu bagaimana baiknya kita lakukan. Itu kan kita nggak terlalu paham. Tapi sayangnya, kalau kita berharap dapat teman-teman yang sedikit banyak mau mengarahkan tuh jangan berharap deh, kasihan nanti patah hatinya gitu. Ya SNU itu ya kakak nanya juga sih di sini kenapa ya gitu banyak yang nggak terlalu membuka diri buat pertemanan gitu. Karena macam-macam sih alasannya. Ada juga yang mungkin nggak nyaman pakai bahasa Inggris, dan mungkin sibuk banget. Ya intinya kalau di SNU itu jangan terlalu berharap punya teman banyak, teman orang Korea, karena semua sibuk-sibuk semua. Ya udah lo gue aja lah gitu. Itu terus apalagi satu lagi. Sebenarnya yang paling penting itu tadi sih jangan mager. Karena di Indonesia itu kan kita nggak nggak budaya banyak bobot kerjanya, kita di Indonesia itu nggak tinggi ya bobot kerjanya. Kalau di sini bobot kerjanya tinggi gitu. Jadi kalau teman-teman yang nggak terlalu ambisius, kalau masuk SNU kasihan nanti banyak bobot kerjanya. Begitu Adik Azahra. Berarti teman-teman, mari kita perbaiki budaya mager kita agar bisa sampai ke Korea ya. Bahaya nanti kalau budaya magernya dibawa ke Korea ketinggalan jauh ya nanti kayak. Betul. Oke, ini kita udah punya banyak pertanyaan banget nih Kak dari teman-teman lain yang pada penasaran. Teman-teman ini mau aku bacain aja atau ada yang mau ngobrol langsung sama Kak Bania? Boleh juga tuh ya Kak ya? Mangga. Gimana teman-teman? Ada yang mau ngomong langsung? Oke, karena belum ada, mungkin Zahra bacain dulu aja kali ya. Itu ada yang raise hand itu. Adik ada yang raise hand. Iya.
Saya Boleh? tidak muncul. Oh ya boleh. Iya boleh Kak Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Kak. Kemarin kan ini, saya sudah browsing banyak sih tentang KGSP ini. Nah, di sini kan ada 2 jalur ya, Kak. Kita lewat kedutaan dan juga jalur universitas. Kalau menurut Kakak nih ya, ini kan lebih enak lewat jalur kedutaan universitas. Terus kemarin ini jalur universitas punya konektor yang ada di Korea, jadi biar kita itu ngelobinya lebih enak. Itu benar nggak sih, Kak? Kan aku nggak punya konektor nih, jadinya aku takutnya kalau lewat jalur universitas itu kemungkinannya lebih kecil gitu. Terima kasih, Kak. Iya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Kakak langsung jawab aja ya, Dek Azara. Boleh Kak. Iya. Tadi Kakak kurang paham sih konektor itu bagaimana gitu, karena ya siapa yang bisa mengkonektor ya gitu. Kan istilahnya konektor itu maksudnya kan orang dalam ya, apa maksudnya itu kan? Kalau misalnya kita ngomong-ngomong soal orang dalam, siapa yang paling tinggi gitu? Kan kita nggak punya standar juga kan ya. Jadi menurut saya nggak percaya sih ada kata-kata konektor itu gitu. Siapa emang yang bisa jadi konektor kita di sana gitu. Misalnya kita bilang kita punya kita punya kenalan senior di SNU gitu. Ya dia kan cuman mahasiswa kan dia nggak bisa mempengaruhi kan. Atau mungkin kita tahu profesor di SNU, enggak juga menurut Kakak, karena dia juga punya bos kan di atas dia gitu. Emang dia siapa gitu. Kecuali kita tahu presiden atau mungkin kalau bahasa Indonesia kita tahu dekan dari SNU, itu mungkin gitu. Tapi kan pertanyaannya siapa yang tahu dekan gitu. Mungkin yang tahu dekan mungkin 1-2 orang dari 500 peserta. Menurut Kakak kalau konektor itu sih enggak, itu cuman cuman rumor-rumor aja gitu. Nah, jadi kembali ke pertanyaan yang pertama, baiknya yang mana, jalur embassy atau jalur universitas, itu sebenarnya dua-dua punya kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Kakak kemarin memilih jalur embassy karena khususnya kakak pengen coba lebih dari 1 kampus. Kalau embassy itu kan maksimal 3 kampus. Dengan 3 jurusan yang berbeda kalau nggak salah. Jadi nggak ada paksaan kalau misalnya adik di SNU pengen daftar Departemen A, di Korea University pengen daftar Departemen B, itu nggak ada pemaksaan gitu, nggak ada aturan yang ketat. Jadi menurut kakak itu sangat penting gitu. Kakak, karena kan kalau lihat kurikulumnya beda-beda kan antar kampus. Mungkin di kampus A itu dia departemennya di departemen A, kalau di kampus B itu dia departemen B gitu. Jadi kalau embassy itu menurut kakak sangat penting karena bisa kita lebih fleksibel dalam memilih kampus yang dituju. Karena sisanya alurnya serupa, cuman mungkin urutannya berbeda. Kalau dari universitas kita dokumen kita dulu kan dicek, kemudian baru dipanggil untuk interview. Kalau embassy interview dulu, baru dikirim ke kampus dokumen kita. Jadi sisanya semua serupa sebenarnya. Jadi bedanya tadi itu. Kalau embassy bisa memilih maksimal 3 universitas. Begitu, adik siapa tadi ya pertanyaannya? Baik, berarti untuk konektor sendiri sebenarnya kita semua sama ya Kak ya, cuman Betul. mungkin jalurnya aja nanti bagaimana boleh dipilih ya Kak. Betul. Ini ada nih Kak selanjutnya di kolom chat, perihal tentang info dari beasiswa ke GSP sendiri untuk S1 itu biasanya, atau mungkin dulu Kakak mendapatkan info ini apakah mencari sendiri, ataukah dapat dari satu ininya KGSP langsung, atau bagaimana Kak? Kalau S1 memang sedikit agak kurang gampang ya dapat informasinya. Kakak kan kebetulan daftar untuk S2, jadi kurang paham sebenarnya untuk proses-proses beasiswa S1 ini. Jadi mungkin kalau ada yang kepengen daftar S1, coba menghubungi Embassy Korea di Jakarta. Itu kan ada nomor handphonenya ya. Coba tanya kira-kira di mana gitu, di website apa gitu. Memang agak sedikit lebih
jarang informasinya, bukan susah, tapi lebih jarang. Jadi kakak pribadi mohon izin nggak bisa menjawab, karena kakak bukan daftar beasiswa S1. Begitu Adik Azara. Oke, berarti untuk tadi kakak yang bertanya mungkin bisa ditanya langsung ke embassy-nya ya Kak, untuk Betul. informasi lebih jelasnya. Selanjutnya ini banyak loh Kak pertanyaan, kayaknya ini banyak juga yang punya ambisi masuk ke SNU mungkin ya. Ini ada katanya, saat nanti di interview, selain kita ditanya pertanyaan mengapa memilih Korea, apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dibilang jebakan juga Kak? Oh, coba kakak ingat-ingat dulu ya pertanyaan. Pertanyaan jebakan ini sebenarnya maksudnya apa gitu? Dijebak gitu. Ya namanya interview ya. Interview itu memang pertanyaannya tidak akan terduga gitu. Jadi memang interview itu ingin melihat teman-teman itu kemampuan komunikasi tanpa tahu, tanpa bisa memprediksi gitu. Jadi kemampuan untuk bisa menjawab terlepas dari tahu-tahu sedikit aja gitu. Jadi kakak nggak bisa bilang itu pertanyaan jebakan ya, karena interview itu tujuannya itu gitu, untuk melihat oh si dia ini pinter nggak sih, pinter nggak dia mencoba memahami sesuatu tanpa dia tuh tahu baca dulu gitu, dia seberapa banyak pengetahuan umumnya, seberapa lihai dia dalam berkomunikasi meskipun dia mungkin nggak tahu banyak gitu. Jadi kalau pertanyaannya pertanyaan jebakan, kenapa memilih Korea? Iya, terus kemudian pertanyaan mungkin tentang culture shock ya, itu juga kalau nggak salah kakak ada pertanyaannya. Kalau culture shock nanti bagaimana cara mengatasinya, itu juga ada. Nanti pertanyaan lanjutan itu berdasarkan jawaban kita gitu. Jadi kakak nggak bisa kasih list pertanyaan. Jadi nanti pewawancara itu dia akan melihat dari jawaban kita apa yang ingin dia tanyakan lebih lanjut. Begitu. Berarti itu sekalian untuk menguji jadi apa problem solving-nya ya Kak. Jadi kitanya Betul. gimana nih kita jawabnya, gimana nih kita kaget gak kita ditanyain gini. Jadi mungkin untuk persiapannya sendiri kita komunikasinya aja ya Kak diperkuat ya Kak. Betul. Selanjutnya ada lagi nih Kak dari Kak Insani Gunawati, katanya, Kak mau tanya dong bagaimana cara memilih universitas yang efisien dan memiliki kemungkinan besar untuk kita keterima di program GKS. Ada beberapa universitas yang dia itu nggak terlalu menerima mahasiswa umum, mahasiswa asing gitu, karena mungkin dia ngerasa ribet. Ada juga, cuman itu kita nggak banyak tahu sih, Dek. Itu kita nggak punya list gitu. Oh, nih kampusnya tuh dia nggak terlalu suka mahasiswa asing, itu nggak ada gitu. Karena mungkin nggak ada yang berani cerita-cerita gitu. Karena kan ini informasi orang dalam gitu ya. Kalau nggak hati-hati ngomong, mungkin takut dituntut, takut dibawa ke pengadilan gitu. Jadi memang pertanyaan yang bagus dari saudari Insani, ada memang beberapa kampus yang ternyata tidak terlalu bersedia menerima mahasiswa asing, tetapi sayangnya belum ada sampai saat ini, belum ada list kampus-kampus mana yang agak prefer menerima, ada yang nggak prefer, itu belum ada listnya. Jadi kakak belum bisa memberikan jawaban yang jelas, belum bisa. Oh ini deh, jangan pilih ini, belum bisa. Tetapi mungkin kalau dilihat banyak mahasiswa asingnya, mungkin mereka akan lebih gampang gitu. Kalau misalnya kan ada komunitas mahasiswa Indonesia di kampus A gitu. Kalau ada komunitas-komunitas kayak gitu, berarti itu ya kampusnya lebih familiar dengan orang asing. Itu mungkin bisa kita pilih dibandingkan dengan kampus-kampus yang tidak punya komunitas mahasiswa Indonesianya. Begitu. Baik, paling untuk listnya memang belum ada, tapi memang ada ya Kak, jurusan atau mungkin universitas yang kurang menerima dari luar negeri gitu ya Kak ya. Jadi mungkin untuk masuk nanti mungkin paling di search lagi, diperdalam lagi sih universitas yang kita mau itu. Betul. Oh ya Kak, ini ada pertanyaan, beberapa orang banyak yang menanyakan ini Kak, perihal sertifikat TOEFL, TOPIK, yang seperti itu apakah nantinya akan dipakai untuk ini atau enggak Kak? Itu sangat dipertimbangkan memang, Dek, karena kan TOEFL, TOPIK atau IELTS itu kan kemampuan berbahasa. Jadi lagi-lagi kan kemampuan kita berkomunikasi. Kalau kita nggak bisa
bahasa Korea, minimal bisa bahasa Inggris. Kalau enggak kan bagaimana gitu kan, susah. Jadi memang penting gitu. Cuman mungkin ada yang merasa terbebani biaya karena kan tes TOEFL itu cukup mahal. Ada juga ya selama adik ketika membuat esainya dalam bahasa Inggris yang benar, kemudian ketika interview juga adik bisa menggunakan bahasa Inggris yang layak ya, yang minimal lah gitu ya. Boleh juga nggak memberikan sertifikat TOEFL juga bisa. Cuman kalau bisa menunjukkan sertifikat TOEFL topik itu opsional ya. Kalau memang ada lebih bagus lagi, tapi minimal sertifikat bahasa Inggris kalau itu kakak bisa tekankan. Berarti lebih didahulukan bahasa Inggrisnya atau TOEFL-nya dulu ya, Kak ya? Iya, benar. Mari, ini di chat banyak banget ya, Kak, yang nanya ya? Iya. Subhanallah. Ada lagi nih pertanyaan tentang proposal penelitian katanya Kak. Kak, saya izin bertanya, apakah rumpun social science juga perlu untuk submit proposal penelitian saat mendaftar GKS? Ya, Kakak tahu? benar. Karena social science ataupun natural science itu kebanyakan di Korea sifatnya itu research based ya. Lebih fokus ke research gitu. Jadi baik social science ataupun natural science itu sangat ditekankan untuk tetap membuat research proposal begitu. Sebelumnya tadi ada yang raise hand. Apakah masih mau bertanya? Boleh? Boleh bertanya lagi? Oke, boleh Kak Insani, silahkan. Terima kasih. Sebelumnya, di sini saya ingin bertanya, kan sekarang saya sedang mempersiapkan berkas untuk pengiriman ke University Track, melalui University Track. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, Kak, apakah apabila kita memilih jalur University Track itu, apakah kita mesti menyertakan proposal ke profesor atau bagaimana, Kak? Menurut saya secara general untuk apply beasiswa itu sangat penting ya research proposal itu karena itu kan mempermudah dosennya, mempermudah pihak-pihak pemberi beasiswa untuk mengetahui sebenarnya teman-teman itu sampai mana pengetahuannya. Jadi secara general siapa saja yang ingin mendaftar beasiswa itu sebenarnya baiknya mempersiapkan research proposal secara general untuk mengetahui, untuk mempermudah ya mereka itu memahami, oh si X ini, si A ini dia tahunya sampai mana gitu, dia nggak tahunya sampai mana, begitu jawaban dari saya. Oh ya Kak, meskipun itu di luar dari general atau natural science itu sendiri Kak. Iya, Semuanya. secara general apapun bidangnya, science atau social science atau natural science itu di Korea kebanyakan kampusnya itu bersifat research. Jadi memang sangat disarankan untuk membuat research proposal begitu. Oh. Makasih Kak. Sama-sama. Baik, terima kasih untuk Kak Insani atas pertanyaannya. Selanjutnya ada lagi nih Kak, tentang recommendation letter dan study planning. Terus pendaftaran KGSP itu kan biasanya dibuka di akhir tahun sampai bulan Februari. Untuk sekarang Kakak delima yang tadi baru semester 6 Kak. Jadi bingung misalnya untuk mengumpulkan rekap nilai karena belum satu full semester ya Kak. Lalu apakah nilai yang nantinya akan diinput itu boleh sampai yang sudah ada sekarang atau emang harus sampai 7 semester nanti Kak? Setahu kakak harus lulus dulu ya, harus lulus dulu. Kalau belum wisuda nggak masalah, tetapi harus lulus dulu. Jadi paham ya bedanya wisuda dengan lulus kan ya.
Kalau lulus itu berarti semua mata kuliah sudah keluar nilainya, skripsi sudah dapat nilainya, itu baru boleh daftar. Kalau belum wisuda, nggak masalah. Jadi jawaban dari pertanyaan 5 ini, kalau memang semester 7-nya itu masih ada nilai yang akan keluar, itu belum bisa. Berarti harus diselesaikan dulu semester 7-nya. Berarti kalau memang secara tanggal, secara waktu itu tidak bisa mengejar jadwal KGSP, berarti memang mau tidak mau harus ditunda untuk pendaftarannya. Begitu jawaban dari kakak. Berarti harus lulus terlebih dahulu ya Kak, baru bisa mengikuti beasiswa ini ya Kak? Betul. Lalu ini banyak juga nih Kak yang bertanya, ini beasiswa ini kan maksudnya yang mau juga banyak banget ya Kak. Menurut Kakak, sebesar apa sih peluang teman-teman Indonesia yang mungkin sekarang masih belum punya basic untuk ikut datang ke sana ke Korea, pengen ikut belajar di Korea? Peluangnya apakah kita masih punya peluang besar walaupun kita nggak punya basic sekarang, atau kita butuh effort yang sangat besar? Gimana Kak? Peluang ya. Jadi KGSP itu untuk setiap negara punya kuotanya. Jadi nggak mungkin orang Malaysia ngambil kuota Indonesia. Jadi berarti kita istilahnya bersaing, unjuk gigi itu di antara orang Indonesia saja. Jadi sebenarnya nggak terlalu besar ya. Memang orang Indonesia banyak yang kepengen ke Korea, tetapi kuota masing-masing negara itu sudah punya masing-masing gitu. Jadi nggak perlu terlalu bersaing di skala internasional. Tetapi kalau kita ngomong tentang kompetisi antara orang Indonesia sendiri, tentu saja itu pertanyaan yang berbeda kan? Karena kalau di antara orang Indonesia sendiri kan kita harus menunjukkan, oh aku bisa ini, aku tahu itu. Jadi makanya lewat esai tadi itu Adik Azara, caranya untuk menunjukkan bahwa oh saya tuh taunya ini, saya pahamnya ini, saya kurang pahamnya ini gitu. Jadi jawaban dari pertanyaan Adik Azara bahwa bagaimana nih Kak, kesempatan saya itu sebesar apa? Kesempatan adik-adik sebesar kemampuan adik-adik untuk menunjukkan siapa adik sebenarnya. Karena semua orang itu bisa saja, kakak juga pernah dengar, mungkin mereka punya kuota 15 orang gitu ya, tahun 2022, misalnya tahun depan. Tapi nanti kalau ada yang wah-wah gitu ya, di antara 74 orang ini yang wah banget gitu, mereka bisa memperbanyak kuotanya deh. Jadi itu nggak ada keterbatasan. Makanya tadi kakak bilang, semua itu mental gitu. Semua itu mental. Kakak juga kurang setuju kalau ada YouTuber-YouTuber yang mengesankan kayak itu susah banget gitu. Ini itu gitu. Kasihan kan yang kita-kita yang punya potensi sebenarnya, cuman gara-gara ditakut-takutin gitu. Soalnya itu susah banget gitu. Soalnya aku nggak bisa gitu. Dan itu akan banyak ya buat teman-teman di sini, buat adik-adik di sini, kakak-kakak di sini, akan banyak orang-orang yang menakut-nakuti kita gitu. Itu pesan dari kakak, jangan kalau mereka nakut-nakuti kita, ya udah ikhlaskan aja, kita move on, cari teman baru. Tapi jangan merasa, ya udahlah aku nggak mungkin bisa ke Korea, nggak usah gitu. Karena kalau rezeki akan dapat. Gitu sih jawaban dari seberapa besar kemungkinan saya untuk dapat beasiswa ke Korea. Begitu, Adik Azara. Baik, berarti semua berpeluang ya Kak, asal kitanya niat, kitanya mau ya kayak itu kunci utama untuk pergi ke Korea, kitanya niat, kitanya mau, kitanya serius ya Kak, baru peluang mah ngikutin lah insya Allah ya. Betul. Sebelumnya ada juga nih Kak pertanyaan dari yang tadi di komen, katanya mau bertanya Kak, untuk GKS sendiri, apakah termasuk sudah ada dormnya atau asramanya, atau tidak Kak, atau kita cari sendiri Kak, gimana itu? Itu cari sendiri ya, cari sendiri. Jadi buat teman-teman harus pandai-pandai mengelola keuangan. Itu biasanya jadi kendala dalam mengelola keuangan dari uang beasiswa itu, karena uang 1 juta itu tidak termasuk dari biaya dorm.
Jadi mungkin uang itu sudah termasuk biaya hidup dan cari dormnya sendiri ya Kak. Jadi tidak Betul. disediakan langsung dari sana. Betul. Selanjutnya ada juga yang bertanya, Kak mau tanya apa saja yang harus dipersiapkan dulu sebelum mengikuti beasiswa yang paling umum dan paling utama. Mungkin sebelumnya tadi udah dijelaskan ya Kak, selain data diri dan sebagainya, mungkin apakah ada hal lain yang perlu kita siapkan terlebih dahulu sebelum akhirnya, oh iya saya mau ikut beasiswa ini nih, oh saya mau daftar di sini nih. Gimana Kak? Ini secara general atau KGSP aja ya? Kalau secara general ya sebenarnya lagi-lagi mengenai esai itu sih deh. Esai itu kenapa penting? Karena kan istilah gini deh, misalnya kakak gitu. Kakak kan nggak kenal sama Azahra gitu kan ya. Kakak nggak kenal sama 77 orang di sini. Jadi bagaimana kakak tahu siapa yang pintar, siapa yang tidak terlalu pintar, siapa yang mungkin idenya wah gitu ya. Kakak nggak tahu. Jadi secara general mau mendapatkan beasiswa itu harus menunjukkan esainya itu gitu untuk mempermudah. Oh ternyata dia itu taunya ini, dia itu pintarnya di sini gitu. Jadi yang paling utama itu, yang paling umum dan paling utama itu adalah esai. Lagi-lagi kakak tekankan untuk mengenalkan siapa kita sebenarnya, untuk mengenalkan apa yang kita tahu dan apa yang kita tidak tahu, begitu. Tadi ditambah dari Kak Ocha-nya katanya secara general karena Kak Ocha sendiri sekarang sedang ingin mengikuti beasiswa ke Universitas Kejuruan Seni Kak. Oke, jadi jawaban kakak sebenarnya tetap sama. Kalau secara general itu fokus ke esai, begitu. Berarti esainya dikuatin ya Kak, karena Iya, yang bakal dibaca duluan emang esainya ya Kak. betul. Kalau menurut kakak sendiri, struggle-nya kakak waktu nulis esai itu apa sih Kak? Kayak, kan esai ini bener-bener dilihat ya Kak sama pihak Koreanya. Apakah ada struggle tersendiri karena ini esai? Esai kan emang harus memberikan apa yang kita bisa, apa yang kita inginkan, harus jadi nilai utama buat akhirnya kita ditarik sama Korea. Menurut kakak, struggle-nya ini gimana dan cara kakak ngatasin itu apa? Esai itu kan sebenarnya menunjukkan pola pikir kita ya. Kita itu tahu A, kenapa kita merasa A itu paling benar, kenapa kita tidak memilih B, kenapa tidak memilih C. Jadi esai itu tips and triknya yang paling utama adalah kemampuan berpikir gitu. Jadi harus belajar logika kan. Aduh mungkin pada yang pusing nih pada dengar, aduh kabarnya ngomong apa sih gitu. Jadi esai itu yang paling penting itu adalah kemampuan berpikir, kemampuan menjelaskan gitu, menjelaskan dengan alur yang runut gitu ya, dari A ke Z. Gitu. Jadi ada sih beberapa orang yang kontak kakak secara private, biasanya di Instagram, minta kakak cek esainya gitu. Tapi kan karena terlalu banyak orang yang minta, mungkin nggak bisa kakak baca lagi gitu, karena memang kalau kita buat esai itu paling penting ada orang lain yang mengecek esai kita gitu. Ada beberapa bisnis, mungkin bisnis sampingan teman-teman di sini yang membantu adik-adik yang pengen dicek esainya bisa juga gitu. Cuman mungkin itu bahasan yang lain ya. Tapi memang butuh mentor gitu untuk mengecek esai kita gitu. Ini esai kita udah bagus atau enggak gitu. Itu pertanyaan yang cukup panjang sih adik Azahra gitu. Nggak bisa terlalu kakak jelaskan. Memang harus ada mentor gitu yang membimbing kita dalam pembuatan esai itu. Begitu. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Sebelumnya kan tadi kakak bilang sendiri untuk S1 sendiri susah ya Kak dicarinya. Lalu menurut kakak atau mungkin kakak punya teman-teman di sana yang sekarang lagi menempuh S1 dari Korea Kak, menurut kakak anak-anak kan kalau di Korea mungkin SMK tuh beda ya Kak sama Korea. Kayak di sini ada SMK, di sini ada SMA. Mungkin kalau menurut kakak anak-anak SMK ini sebenarnya bisa nggak sih Kak? Karena tadi saya lihat di chat banyak banget yang nanyain soal Kak saya SMK, Kak saya jurusan ini. Apakah itu tetap masih bisa ke sana atau mungkin
jatuhnya harus melakukan sesuatu dulu atau ada proses yang harus ditempuh terlebih dahulu sebelum akhirnya oke, saya mau beasiswa, oke, saya mau ke Korea, apakah gimana Kak? Kakak kan sudah 3 tahun di Korea, jadi mungkin kalau sebelum mungkin tahun-tahun sebelumnya karena kakak nggak terlalu paham sebenarnya perjuangan di Korea itu apa, mungkin jawaban kakak akan berbeda. Mungkin kalau dulu kakak pikir, oh nggak apa-apa, coba aja gitu. Coba aja. Tetapi sekarang kakak paham, oke, mungkin ada adik-adik yang SMK di sini. Coba daftar KGSP, dapat misalnya. Dapat kan? Cuman mungkin ternyata sampai di kampus terlalu banyak pengetahuan-pengetahuan yang masih kurang. Mungkin karena sistemnya berbeda kan. SMK itu di Korea itu ada sih SMK, tetapi kayaknya kalau dari SMK ke kampus itu sangat jarang gitu. Jadi mungkin bentar ya, Dek. Maaf agak ada sedikit teknis, kakak cek dulu nih kenapa. Ya, nggak apa-apa Kak. Sambil kita tunggu Kak Danianya terlebih dahulu ya. Untuk nanti yang mau bertanya boleh on mic aja kalau mau kayak tadi ngobrol atau ada pertanyaan-pertanyaan langsung, boleh sambil diomongin langsung aja. Takutnya nanti kalau di chat saya tidak sempat terbaca oleh saya atau kan kalau di chat akan saya pilih lagi pertanyaannya. Jadi untuk yang mau langsung bertanya boleh di on mic-nya saja biar langsung ditanyakan ke Kak Banianya biar sama-sama ngerti juga. Oke, balik. Maaf ya, tadi ada sedikit kendala teknis. Jadi tadi pertanyaannya SMK ya, SMK sebenarnya bisa-bisa aja sih. Lagi-lagi kan tadi kakak bilang, coba aja, bisa kok gitu. Kalau secara esai, secara apa? Dokumen bisa, sebenarnya nanti bisa aja lulus. Tetapi ketika di kampusnya mungkin nanti yang jadi susah gitu. Di kampusnya agak sedikit terkendala tentang pengetahuan yang kita punya, mungkin terlalu banyak gap-nya, gitu, terlalu banyak perbedaannya. Kasihan nanti ketika di sini, tapi kakak nggak akan bilang jangan coba, berarti jangan coba. Ya kita kan nggak tahu kan, coba aja. Cuman adik-adik harus paham bahwa ada kemungkinan pengetahuan kita itu tidak terlalu bisa mengejar ketertinggalan. Itu ada kemungkinan. Jadi buat adik-adik. Kenapa chat nggak balas? Oh, sorry. Ada kemungkinan kalau yang daftar-daftar SMK ini nanti kemudian agak sedikit terkendala progresnya tuh ada gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen masuk S1 dari SMK ini ya harus siap mempersiapkan kemungkinan itu. Begitu Adik Azhara. Mungkin untuk teman-teman yang sekarang SMK untuk mempersiapkan lagi aja mungkin ya untuk mengejar takutnya nanti ada ketertinggalan di pelajaran umumnya mungkin ya Kak. Jadi nanti pas sampai sana nggak kaget, aduh kok aku nggak pernah diajarin ini, jangan sampai kayak gitu ya Kak. Iya. Sebelumnya tadi kan kita udah bahas ada universitas-universitas yang beberapa yang kurang menerima dari luar negeri nih Kak. Untuk prodinya sendiri Kak, apakah ada prodi-prodi yang mengkhususkan kayak, oh ini hanya bisa diambil oleh anak-anak dari Korea, atau bagaimana Kak? Atau semua prodi bisa kita masuki Kak? Nggak ada sih, Dek. Jadi itu kan di mana-mana kan seperti itu ya. Kalau ada yang misalnya gini contohnya, kita berteman aja gitu ya sama siapa. Kan dia nggak akan bilang, aku tuh nggak suka gitu sama si Zahra tuh aku nggak demen sebenarnya. Tapi kan dia nggak mungkin ngomong gitu kan ya. Sama. Jadi mereka juga nggak akan buat list, maaf kita tidak menerima mahasiswa asing. Nggak mungkin gitu. Tetapi itu memang banyak-banyak cari tahu sebenarnya tuh nggak bisa cari tahu juga di mana-mana sih sayangnya gitu. Jadi mungkin kalau kita yang muslim sholat istiqoroh aja jadinya gitu deh. Kakak nggak bisa kasih gambaran gitu.
Karena nggak ada yang ngomongin itu, nggak ada yang bilang aku nggak suka sama si Bania itu, nggak ada yang ngomong gitu kan. Kemungkinan untuk ada tidak diterimanya pasti ada ya Kak, cuman ya Pasti. itulah universitas-universitas yang saling menutupi ya, nggak mau bilang-bilang aku mah gitu ya Kak. Ada juga nih Kak yang bertanya, jadi Kakak ini pernah belajar dasar-dasar tentang broadcasting dan perfilman Kak. Lalu dia mau coba ngambil beasiswa jurusan perfilman di Korea Kak. Apakah si dasar-dasar yang sudah dia punya ini bisa ngebantu dia buat masuk ke beasiswa itu atau enggak Kak? Tentu saja bisa menurut kakak ya, yang penting dijelaskan saja gitu di esainya lagi-lagi. Oh, saya pernah ngambil kelas ini. Jadi saya rasa saya bisa mengejar ketertinggalan. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya tetap di esainya dijelaskan ya Kak sebagaimana adanya. Jadi pertimbangan juga untuk nanti Koreanya. Oh ini udah jago nih, bolehlah kita bawa ke Korea. Jadi intinya di esainya dikuatin lagi ya Kak. Iya. Ini juga ada yang bertanya Kak. Tadi kan Kakak sempat bilang untuk sebelum masuk ke universitas kita harus research dulu gimana kurikulum dari setiap universitasnya ya Kak. Iya. Sebelumnya untuk mencari kurikulum seperti itu, apakah ada tempat untuk melihatnya atau jadi gimana caranya kita untuk tahu kurikulum setiap universitas di Korea? Itu di website ya, di website masing-masing kampus gitu. Jadi kan di KGSP itu punya daftar list kampus, list universitasnya. Tetapi untuk website departemennya ya, departemen di kampus itu masing-masing itu tugas masing-masing. Kalau adik-adik untuk melakukan itu juga kurang semangat, itu berarti namanya mager gitu. Harus semangat berarti, harus coba sedikit banyak research ya. Ada websitenya, tinggal dicari aja. Jadi pintar-pintar kita aja ya Kak itu nyari website, nyari di mana nih kita harus menemukan universitas-universitas yang kita mau karena itu dia kita nggak boleh mager teman-teman. Kalau mager nanti nggak sampai-sampai, nggak dapet nanti. Ya, budaya magernya boleh dikurangin dulu sedikit demi sedikit. Sebelumnya ada lagi nggak nih teman-teman yang mau bertanya ke Kak Bania? Boleh langsung on-mic juga nggak apa-apa, biar langsung ngobrol juga ya Kak Bania ya? Iya. Assalamualaikum Kak, boleh nanya lagi nggak? Waalaikumsalam, boleh. Iya, silakan. Iya, gini kan kemarin pernah sharing-sharing, terus searching juga mengenai info KGSP, terus katanya kalau melalui Embassy Track itu katanya kalau kita udah mahir bahasa Korea, istilahnya topiknya itu udah 5, itu lebih diprioritaskan. Terus nanti kalau katanya lulus KGSP itu, yang bisa bahasa Korea itu udah nggak diikutkan les lagi dan dapat tunjangan 1 juta. Itu gimana, 1 juta won, gimana itu Kak? Mengenai diprioritaskannya dan mendapat tunjangan itu. Oke. Ya, secara general, kalau memang sudah dapat topik 5, itu memang nggak harus ikut 1 tahun sekolah bahasa. Tetapi tunjangan itu bukan 1 juta kayaknya, deh. Itu cuma 100.000 tiap bulan. Bukan 1 juta. Berarti kan kalau bulanan kita 1 juta. Berarti kalau dia sudah topik 5, tambah 100.000. Jadi 1.100.000. Begitu. Itu aja sih bedanya. Enggak lagi sekolah bahasa 1 tahun dan tunjangannya tambah 100.000, bukan 1 juta ya. Iya Kak. Terus tadi pertanyaan sebelumnya Kak yang mengenai apakah kalau kita udah bisa bahasa Korea, apakah lebih diprioritaskan untuk iya, itu betul. GKS atau itu betul. Ya Kak? Iya, itu betul. Oh iya Kak, makasih Kak. Sama-sama. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya.
Sebenarnya di chat juga ada nih, mungkin ini pertanyaan dari banyak orang yang mau ke Korea nih Kak. Sebenarnya kalau misalnya kita udah jadi mahasiswa di Korea, apakah memungkinkan untuk kita akhirnya, pengen cobain part-time di Korea, pengen cobain kerja di Korea, kayaknya kalau di drama-drama ada aja deh mahasiswa yang part-time. Apakah itu sebenarnya memungkinkan Kak buat kita mahasiswa Indonesia tetap ikut part-time di Korea? Part-time itu sih bisa-bisa aja. Cuman kalau KGSP itu agak lebih strict untuk standar part-time-nya. Jadi kalau tidak berhubungan dengan perkuliahan itu biasanya nggak dikasih. Jadi kalau part-time di Starbucks, part-time di restoran, itu biasanya nggak diberi izin. Kalau kita dapat beasiswa KGSP. Kalau beasiswa yang lain biasanya nggak terlalu se-strict itu. Begitu. Mungkin dari KGSP-nya sendiri aja kali kayak yang mungkin rada membatasi. Iya, karena kan secara jumlah kan Dek, kita hampir 2 kali lipat ya beasiswanya gitu. Jadi mereka berhak untuk sedikit lebih strict gitu. Kan udah banyak nih uangnya gitu, apalagi kamu di sini belajar gitu, bukan cari uang, bukan cari opa gitu. Itu guys, bukan cari opa ya guys, hati-hati. Oke, selanjutnya. Oke, untuk Kak Bania sendiri, dulu sertifikat apa saja yang Kakak lampirkan nih Kak buat masuk KGSP? Kakak dulu IELTS, terus sertifikat seminar ya, yang lain sebagai pembicara ya, bukan sebagai peserta, karena kan kalau sekarang seminar banyak ya gitu. Tapi kalau sebagai peserta itu lebih spesial lagi, tapi nggak masalah sih, masukin aja gitu. Cuman itu terus apa lagi ya, kakak nggak banyak dulu kalau di kampus, kakak nggak banyak ikut-ikut kegiatan-kegiatan gitu karena kakak orangnya kakak tuh kutu buku banyak baca, jadi mungkin kakak mengisi kekurangan dari sertifikat-sertifikat itu kakak jelaskan di esai gitu, jadi kakak lebih menunjukkan wawasan kakak di esai, lagi-lagi esai begitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ngerasa, aduh aku kurang aktif, itu tidak menutup kemungkinan ya Kak ya, untuk di esainya asal kuatin bener esainya harus luar biasa, jadi nanti Koreanya juga tertarik ya Kak ya. Betul. Oke, kan beasiswa untuk Korea ini sekarang terbilang banyak ya Kak ya. Maksudnya kayak tidak hanya KGSP, dari berbagai beasiswa juga banyak. Nah, menurut Kakak, gimana sih Kak cara untuk memilih beasiswa yang, oh ini tepat nih beasiswa ini untuk saya, oh ini beasiswa ini udah paling cocok sama saya. Menurut Kakak, apa tipsnya buat memilih beasiswa untuk nanti ke Korea? Sebenarnya nggak ada sih, Dek. Semua kan beasiswa itu sebenarnya kan gunanya untuk dapat dukungan finansial ya. Selama mereka memberikan finansial yang cukup, kalau beasiswa kan ada yang cuma kasih uang bulanan, ada yang hanya kasih uang bulanan aja, berarti SPP kita bayar sendiri, ada. Berarti KGSP itu lebihnya dia SPP dibayarin, kemudian bulanan diberi gitu. Ada beasiswa yang setengah-setengah, ada yang cuma uang bulanan, ada yang cuma uang sekolah gitu. Jadi bedanya KGSP itu membayar atau mendukung biaya baik bulanan dan biaya SPP, itu bedanya KGSP. Berarti untuk sebagai pertimbangan mungkin dari dicocokin aja Kak sama apa yang kita butuhinnya ya Kak. Oke, ini udah. Oke, ada lagi pertanyaan baru. Kehidupan mahasiswa yang ikut beasiswa di SNU seperti apa Kak? Apakah ada kegiatan-kegiatan himpunan atau wajib yang dilakukan? Nggak ada sih, nggak ada kegiatan wajib. Yang paling kalau kita selama 1 tahun sekolah bahasa, kalau ikut KGSP itu biasanya banyak kegiatan di kampus-kampus. Cuman ya itu bareng sama gurunya kan, jadi kita nggak ada kemungkinan untuk tidak ikut. Tapi ketika kita sudah masuk di kampus, tidak ada kegiatan yang bersifat wajib. Oke, berarti mungkin balik lagi pilihannya Kak. Mungkin kalau misalnya mau ikut komunitas-komunitas itu mah beda lagi ya Kak. Emang di luar dari jatuhnya bukan kewajiban, tapi emang maunya kita aja gimana gitu ya Kak. Betul. Oke, selanjutnya ada ini perihal tentang beasiswa tadi. Apakah si finansial nantinya itu akan
melewati rekening pribadi atau langsung dibayar ke pihak universitas tanpa perantara? Kan mungkin teman-teman suka bingung, ini kita kelola sendiri dan kita bayar sendiri atau nanti kita cuma tinggal kuliah aja? Untuk SPP langsung dibayarkan ke kampus tanpa melewati kita. Jadi kita tidak perlu bayar pribadi. Itu untuk KGSP ya, kakak hanya menjelaskan untuk KGSP. Untuk KGSP, SPP dibayar langsung ke universitas, sisanya kita dibayar bulanan untuk uang kita pribadi, untuk uang bulanan pribadi. Begitu. Berarti mungkin yang kita urus sendiri itu keperluan hidup kita aja ya, Kak? Ya. Untuk Sama keperluan apa tuh uang dom ya, yang paling signifikan itu. Ya. Untuk mungkin kita memikirin kita aja gimana nanti di Korea. Jadi kalau untuk urusan perkuliahan itu udah langsung diurus sama beasiswanya ya, Kak. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi. Mungkin pertanyaannya akan saya tambahin juga sama pengetahuan saya nih. Jadi menurut kakak, kakak nih awal-awalnya kan kakak belajar dari nol nih, Kak. Kakak belajarnya apakah ngebut, apakah pelan-pelan, apakah kakak kayak yang, saya belajar dikit-dikit dulu, saya belajar mau langsung bisa, pokoknya langsung disemuain belajarnya. Nah, kita pengen tahu nih kakak waktu belajar Korea sendiri, awalnya gimana sih Kak, kayak cara kakak bisa belajar dan akhirnya sekarang ada di Korea, ini gimana Kak? Itu jawabannya itu sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Ada yang cara belajarnya kayak gini, cara belajarnya seperti itu. Kalau kakak itu karena mungkin dari kecil kutu buku ya. Jadi nggak tahu nih kelihatan wajah kutu buku atau enggak gitu. Jadi karena emang seneng baca buku, jadi kalau disuruh baca dari pagi sampai pagi lagi ya kak, oke gitu. Jadi mungkin makanya dalam 1 tahun tanpa punya basic apapun kakak bisa dapat topik 5. Itu karena memang suka belajar gitu ya, suka baca, suka belajar bahasa juga kakak suka. Ya jadi kalau ada teman-teman yang memang belajar dari basic harus sedikit mencari motivasi ya, gitu. Kenapa kepengen belajar bahasa Korea? Motivasi-motivasi itu yang harus dicoba dicari buat teman-teman yang belajar bahasa Korea dari basic. Oke, ini ada permintaan dari Kak Yuri, katanya, coba Kak mau Ande. Hangugo. Itu udah bahasa Korea. 한국어 말하기는 너무 싫어요. 왜냐하면 그냥 안 돼. Subtitle ada di bawah sini ya, guys. Subtitle ada di bawah sini. Buat teman-teman yang bingung kakaknya ngomong apa, bisa dilihat di bawah. Pokoknya nanti langsung muncul. Kak Yuri tadi on mic mau ngajak ngobrol Kak Bania pakai bahasa Korea apakah? 왜 안 돼? 그냥 좋은 추억이 거의 없으니까 한국인들 정말 아니야. 이거 좋은 추억 아니야. 아, 그렇구나. 괜찮아요. 그렇기 때문에 제가 그냥 한국어 말하기는 너무 싫어요. 정말. 네. 근데 할 수 하긴 한데 그냥 별로 좋아하지 않아. 네, 괜찮아요. Jadi Kak Bania ini sepertinya sudah terlalu lama belajar bahasa Korea ya Kak. Lama-lama kayak, aduh, Korea mulu. Oke Kak, kita lanjut ya. Takutnya nanti Kakak terlalu syirok sama Koreaan. Baik, sedikit baper ini ceritanya juga. Astaga, buka kartu. Oke Kak, kita lanjut lagi ya Kak. Takutnya nanti stuck di sini kita. Bingung nanti. Oke,
ada juga nih yang bertanya tentang sistem penilaian di SNU, Kak. Apakah sistem penilaiannya sama kayak di Indonesia, ataukah ada perbedaan-perbedaan dari sistem penilaian? Sistem penilaian dalam apa ini ya? Dalam perkuliahan kah? Mana ya pertanyaannya? Iya, dalam perkuliahan. Ini dari panitia, Kak, lewat jalur belakang. Dari panitia. Yang paling signifikan itu adalah misalnya contoh yang boleh dapat nilai A itu sepersekian persen dari mahasiswa di kelas. Jadi kalau misalnya contoh Kak Bania sama adik Zahra satu kelas nih dengan 40 orang lainnya. Misalnya pengetahuan kita sama sebenarnya, mungkin beda-beda tipis gitu. Tapi mungkin yang dapat nilai A itu hanya boleh 5% dari mahasiswa yang keseluruhan. Jadi kan mungkin kalau kita di Indonesia, ya sayang banget gitu. Aku kan juga bisa dapat A sebenarnya, tapi terbatas. Itu sih menurut kakak yang paling signifikan. Karena kan ya semua pada mau dapat A ya gitu. Semua pada mau dapat gitu. Tapi kan nggak semua bisa berdasarkan sistemnya. Begitu sih yang paling beda adik Azara. Yang terasa ya Kak, bukan paling terasa dari presentase nilai A nggak bisa semua kan kalau di Indonesia. Mungkin kalau dosen mau ngasih A semua satu kelas bisa satu A kelas, itu A semua. Tapi kalau di Korea tidak bisa ya, karena ada presentase dari setiap nilainya masing-masing. Betul. Oke, apa ada lagi yang mau bertanya? Ini mumpung ada waktunya. Saya mau tanya. Boleh Kak Anggi. Oke, terima kasih. Sebenarnya ada beberapa list pertanyaan yang mau saya tanyain ke Kak Bania. Karena saya semua bisa belajar banyak dari Kak Bania. Pertanyaan pertama, boleh kan Kak? Saya tanya beberapa pertanyaan. Boleh. Enggak. Oke. Pertanyaan pertama dari saya sih, dari experience Kakak, selain memang karena suka baca nih, pengalaman apa sih yang signifikan bagi Kakak dalam mengimprove bahasa, terutama bahasa Inggris sama bahasa Korea? Apa ya? Banyak sih, cuman yang paling penting adalah berani ngomong. Jadi mungkin kalau kita di Indonesia ini kan terlalu lama dibilang, oh kamu salah ini, kamu salah itu, kamu kurangnya ini, kamu kurangnya itu. Itu terlalu mengganggu menurut kakak dalam proses belajar. Jadi kan kita jadi takut kan, takut salah, takut ini, takut itu. Jadi yang paling penting ketika belajar bahasa adalah dicoba dulu berani ngomong, karena kan bahasa itu juga paling gampang dipraktekkan, dibahasakan, dikomunikasikan. Menurut kakak yang paling penting itu latihan ngomong ya. Terus juga latihan buat esai-esai pendek sih, De Anggi. Karena kan itu kita melatih mengkomunikasikan. Jadi bukan hanya tahu bahasa, tapi mengkomunikasikan ide. Jadi misalnya, oh menurut kakak, Anggi itu adalah seorang yang ceria. Misalnya, kenapa? Karena ini. Kenapa ceria itu apa? Gini. Itu kan kemampuan kita mengkomunikasikan ide. Jadi pertama tadi latihan ngomong, kemudian kedua latihan buat esai pendek. Oke Kak, saya terima kasih Kak jawabannya. Saya punya pertanyaan lagi. Tadi Kakak sebutin kalau misalnya beasiswa KGSP jalur embassy itu lebih fleksibel, boleh apply di beda departemen gitu kan Kak, maksimal 3 departemen. Nah, kalau dari pengalaman Kakak sendiri nih, gimana sih buat esai yang general gitu di saat kita pengen pilih departemen yang berbeda gitu? Nggak ada esai general, deh. Nggak bisa berharap kita buat esai satu untuk semua. Memang itu pekerjaan yang melelahkan, memang. Namanya juga kita ingin memperkenalkan diri kita, berarti kita harus secara detail kan menjelaskan siapa kita. Harus detail menyesuaikan dengan departemen yang ingin kita daftar. Jadi jawabannya adalah tidak ada esai general kalau kita mau daftar di kampus yang berbeda, di departemen yang berbeda. Jadi tiga-tiganya harus dibedakan, gitu. Memang ketika misal gini di KGSP kan
nggak mungkin ya kita buat 3 esai. Misalnya gitu, katanya nggak mungkin. Berarti nanti kan kita pilihnya, kan nggak mungkin gini deh contohnya ya. Satu daftar di hukum, satu daftar di seni tari, misalnya satu daftar di seni perfilman, kan nggak mungkin. Mereka juga kaget kan, ini anak kok bisa daftar 3 berbeda banget gitu. Ya harusnya kan 3 kampus yang berbeda ini nggak jauh-jauh beda banget gitu. Intinya belajarnya sama, cuman mungkin departemennya berbeda. Berarti kesimpulannya adalah memang kan esainya satu, tapi kita untuk mendaftar di kampus yang berbeda memang. Cuman di antara 3 kampus itu pengetahuan yang harus Anggi punya itu kan sebenarnya mirip kan? Karena kan kita nggak mungkin beda-beda banget daftarnya. Jadi di esai itu sebenarnya bisa dijelaskan gitu. Untuk ketiga kampus itu harusnya bisa mengcover gitu, meskipun departemennya sedikit berbeda, tapi ilmunya kan sama sebenarnya. Nggak mungkin Anggi tiba-tiba daftar di 3 kampus yang sangat signifikan berbeda kan? Begitu sih menurut Kakak. Oke, Kak. Terima kasih lagi, Kak, jawabannya. Saya mau nanya lagi nih, ada 2 pertanyaan lagi nih. Dari saya. Gimana sih tanggapan Kakak tentang prinsip nih, yang penting kuliah di Korea dengan beasiswa, mau di univ mana nggak apa-apa deh, gitu. Itu bunuh diri gitu menurut Kakak. Itu ini kakak terbuka ya buat teman-teman di sini, karena sayang kebanyakan yang udah sampai ke Korea tiba-tiba kaget banget. Jadi kakak berharap jangan pada kaget gitu kalau kakak orangnya terbuka kayak gini. Gitu. Kakak bisa aja ngomongnya diplomatis kan, kakak bilang ya nggak apa-apa datang aja ke Korea gitu, bisa aja kan. Cuman kasihan nanti adik-adik di sini yang nggak banyak tahu gitu. Tiba-tiba di sini capek, depresi, pengen bunuh diri mungkin. Ada juga yang mahasiswa-mahasiswa asing sini banyak yang bunuh diri juga gitu. Karena nggak tahu sebenarnya perjuangan itu kayak apa. Jadi menurut kakak nggak bisa deh, nggak bisa ya nggak apa-apa di Korea aja gitu. Yang penting dapat beasiswa, karena contoh misalnya kalau universitasnya itu tidak biasa menghandle, tidak biasa menangani mahasiswa asing, nanti kita nggak ada yang mandu sama sekali. Jadi kita nggak tahu, mungkin kita ketinggalan jadwal daftar ujian ini, daftar ujian itu, wah itu gimana coba adik Anggi bayangkan itu. Kalau nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang mengarahkan kan stres sendiri kan? Dan itu berakumulasi gitu. Tiap semester kayak gitu. Kalau S1 8 semester. Wah, menurut Kakak nggak sampai 8 semester nanti capek sendiri gitu. Menurut Kakak itu statement yang tidak rasional menurut Kakak. Oke, Kak. Satu lagi, Kak. Nah, jadi gini, kita nih misalnya nih pengen daftar KGSP, tapi kondisi kita gini, kita nggak punya achievement yang terlalu wah gitu. Nah, apa sih kira-kira yang bisa kita tuangkan di essay kita yang bikin essay kita tuh stand out dari aplikan yang lain? Ilmu sih, Dek. Jadi mungkin achievement itu kan apa yang sudah kita lakukan. Ya. Jadi mungkin ilmu kita, keilmuan kita di bidang itu banyak sebenarnya, tapi mungkin secara aplikasi nggak bisa dilakukan karena kendala yang bukan kita bisa kontrol gitu. Jadi di esai itu dijelaskan, oh aku taunya ini, oh menurut aku kalau di bidang desain itu secara general tuh visinya gini loh gitu. Aku taunya gini. Tapi aku memang belum bisa mengaplikasikannya karena ini karena banyak tekanan dari pemerintah misalnya, atau banyak tekanan dari sini. Ya kita jelaskan di esai itu gitu. Kita jelaskan kenapa kita nggak punya achievement banyak. Karena apa kendalanya gitu. Jadi kita tunjukkan kita tuh taunya seluas apa dan kenapa kita cuma bisa achieve beberapa hal saja. Gitu sih, Dek. Oke, untuk Kak Anggi, apa masih ada penasaran? Oh, udah cukup. Makasih Kak Banya atas ilmunya. Sama-sama. Oke, sebelumnya ada juga nih pertanyaan yang mungkin ini banyak dipertanyakan juga sama teman-teman untuk yang sekarang lagi menempuh S1 ya Kak.
Apakah untuk teman-teman yang sekarang S1-nya mungkin tidak berhubungan sama Korea atau ya memang S1 di Indonesia sekarang, apakah kita masih bisa tetap ke Korea untuk melanjutkan S2 kita, Kak? Bukannya kakak seperti itu ya? Ternyata kakak juga seperti itu, teman-teman. Berarti kita bisa. Oh. Oke, untuk teman-teman berarti ini udah ada trendsetter kita nih, bisa nih ke Korea. Kita tinggal ngikutin aja lah, ayo. Dan ini juga nggak kerasa banget ya, Kak. Udah jam 12.36. Kita udah ngobrol 1,5 jam. Dan udah banyak banget yang kita obrolin. Oke, mungkin ini jadi beberapa pertanyaan terakhir ya, Kak. Ini kakak kan suka baca buku nih, Kak. Ada nggak sih, Kak, rekomendasi buku untuk belajar topik atau belajar bahasa Korea, Kak? Untuk kakak sendiri gimana? Ntar kakak lihat koleksi buku kakak dulu. Sebenarnya buku apa aja bisa sih buat teman-teman yang masih di Indonesia, bisa buku apa aja. Yang penting ada gurunya kali ya, karena kalau belajar sendiri mungkin mager, belajar sendiri nggak tahu ini kita sebenarnya sudah mahir belum, sudah bisa naik kelas belum, atau masih harus mengulangi materinya. Jadi sebenarnya kakak ulangi, buku apa aja bisa, tetapi harusnya punya teman belajar sih menurut kakak. Apalagi bukan hanya teman belajar, tetapi orang yang cukup paham tentang bahasanya itu sendiri. Jadi dia bisa tahu, oh Bania, kamu tuh sebenarnya udah paham, kamu tuh udah bisa naik kelas gitu. Jadi kesimpulannya pertama, buku apa aja boleh, tapi yang penting baiknya harus ada guru yang bisa menilai kita tuh sudah bisa improve, sudah bisa melangkah ke jenjang selanjutnya atau tidak. Begitu adik Azara. Oke, terima kasih Kak atas penjelasannya. Jadi ternyata apapun bisa ya Kak, asal kitanya belajarnya benar-benar. Apalagi kalau punya teman seperjuangan tuh jadi makin termotivasi. Turun dikit semangatnya, diajakin lagi, ayo belajar bareng. Jadi teman seperjuangan tuh sepenting itu ya Kak. Betul, betul banget. Makasih banget ini Kak. Oke, terakhir deh Kak nih. Zara mau minta kata-kata buat teman-teman yang mau berjuang ke Korea nih Kak. Apakah Kakak ada apa ya bahasanya, bukan wejangan, kayak pesan nih buat Kak, pesan buat teman-teman kayak harus apa nih kita, menurut Kakak apa nih kita harus kayak gimana? Boleh Kakak pesan buat teman-teman? Jadi kesimpulannya adalah kita itu kan ke Korea itu untuk belajar. Kalau mungkin ada teman-teman yang senang sama K-pop juga, ya nggak masalah sebenarnya. Cuman bobot kerja bobot belajar di kampus-kampus Korea itu cukup tinggi. Jadi nggak bisa kita terlalu fokus untuk jalan-jalan, untuk ngejar-ngejar opa. Kan di sini kan gampang gitu ya, apalagi kalau misalnya kampusnya di SNU gitu. Gampang kan buat ngejar-ngejar, oh ini opa, kayaknya opa akan ngafe di situ gitu. Ngejar-ngejar itu bisa sih, banyak teman-teman kakak yang ketemu juga gitu sama idol-idol di sini. Cuman kenyataannya di sini bobot belajar tuh berat, jadi harus dipertimbangkan manajemen waktunya. Itu sih menurut kakak. Banyak kan di sini nanti yang pada jadi stres gitu deh, stres karena nggak terlalu bisa menyeimbangkan waktu antara tugas di kampus dengan kebutuhan untuk sedikit main-main. Menurut kakak itu yang harus dilatih gitu, yang harus dipersiapkan sih. Terus jadi apa untuk lagi kita ya? Baik-baik, silakan. mempersiapkan ya Kak dari sekarang, jangan sampai nanti kaget di sana ya Kak. Betul. Ada lagi Kak? Ada lagi sih menurut kakak. Jadi kalau misalnya teman-teman banyak nonton YouTube di vlogger-vlogger di YouTube, memang kebanyakan kan main-main ke sana kemari gitu ya. Cuman kenyataannya di sini banyak tekanan-tekanannya gitu. Banyak tekanan dari lingkungan sosial, dalam artian kita kan harus jaga manner ya. Banyak di sini etika-etika di Korea ini kita yang nggak paham gitu. Jangan sampai kita tidak menjalankannya
jadi dicap, oh ini orang Indonesia nih nggak mau buang sampah pada tempatnya, ini orang Indonesia nih bising banget kan, orang Korea itu kan nggak suka bising kan. Oh, ini orang Korea nih bising banget, orang Indonesia nih bising banget, atau mungkin banyak etika-etika sosial yang harus kita coba cari tahu dan kita coba jalankan. Jadi sebenarnya studi di luar negeri itu tidak seindah yang digambarkan di vlogging di YouTube. Jadi pelan-pelan aja, berprogres pelan-pelan, siapkan semua dokumennya, tetapi percayalah kalau misalnya mungkin ada teman-teman yang harus tertunda setahun, mungkin tahun ini nggak lulus, baru tahun depannya lulus, tuh jangan sedih, jangan salahkan Tuhan. Itu memang Tuhan paling tahu lah pokoknya. Yang penting teman-teman, bismillah, coba aja, jalan terus, berdoa terus sama Tuhan. Siapa yang berezeki untuk kuliah ke luar negeri akan sampai ke luar negeri. Itu sih menurut Kakak. Jangan patah semangat, juga jangan merasa kuliah di luar negeri itu semuanya enak. Kasihan nanti kalau di sini kaget nanti. Oh, ternyata susah banget gitu. Oke, terima kasih Kak. Berarti untuk teman-teman semua yang mau ke Korea, ayo kita siapin dari sekarang, biar kita nanti di sana nggak kaget ya Kak. Setidaknya culture shock-nya nggak bener-bener sampai yang gimana-gimana gitu ya Kak, masih bisa mengatasi. Kita cari-cari juga, terus jangan menaruh harapan terlalu tinggi sampai kayak Korea bagus banget, Korea baik banget juga nggak bagus. Cuman nggak semuanya jelek juga ya Kak, tapi kita harus tetap buka mata yang nyata-nyata dulu aja lah yang kita lihat. Iya. Terima kasih banyak Kak. Sebelumnya untuk teman-teman mungkin boleh kita dokumentasi dulu kali ya Kak ya. Kita boleh, foto bareng-bareng walaupun via Zoom. Boleh teman-teman yang mau nyalain kameranya kita dokumentasi terlebih dahulu. Yang panitia yang dokumentasinya udah siap? Aku yang Oke, ada lagi yang mau nyalain kamera? Kita foto bareng dulu sama Kak Bania ya. Boleh, Syafira, dipimpin. Oke, ini udah gak ada lagi yang mau on cam. Kalau gitu langsung aja aku screenshot ya. Yang pertama, 1, 2, 3. Tunggu bentar. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Sudah. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kak Bania, terima kasih banget ilmunya ya. Subhanallah, kita jadi punya, at least kita jadi punya bayangan lah mau ngapain sekarang, mau nyiapin apa dulu. Makasih banyak Kak. Semoga Kakak lancar-lancar ya sekarang di Korea. Di Korea sekarang lagi musim apa Kak? Sekarang sudah masuk musim semi, musim sakura ya. Apa? Sakura ya? Cherry blossom gitu. Tapi sayang karena COVID ya kita nggak bisa buat piknik. Biasa di sini ada piknik-piknik gitu. Anyway, mohon doa ya buat teman-teman yang hari ini hadir juga. Ya Kak Bania juga butuh didoain gitu. Jadi doain Kak Bania, mudah-mudahan ilmunya berkah, mudah-mudahan Kak Bania ke depannya bisa berkontribusi kembali untuk pembangunan Indonesia, buat pembangunan masyarakat-masyarakat Indonesia dimanapun semua kalian berada. Mohon doanya juga begitu. Terima kasih juga ya sudah mengundang Kakak hari ini. Terima kasih banyak Kak. Alhamdulillah ya, dari saya sendiri moderator sudah berbincang dengan Kak Bania, asik banget nih. Materinya dapat, ramenya juga dapat, bercandanya juga ada kan, jadi gak boring juga kan tadi, asik banget pokoknya. Mungkin dari saya moderator dan Kak Bania, terima kasih banyak sekali lagi. Saya pamit ya, saya akan kembalikan lagi ke host tadi yang membuka acara untuk menutup acara. Kepada host, silahkan. Wah, saya seru banget nih tadi webinar yang
dibawakan oleh Kak Mania Putri tentang kuliah di Seoul National University nih. Terima kasih banyak kepada para peserta yang telah hadir dari awal hingga akhir, dan terima kasih banyak untuk Kak Bania yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber di acara webinar hari ini. Sebelum live, teman-teman boleh isi dulu link presensi dan feedback supaya mendapatkan sertifikat. Setelah itu boleh live. Terima kasih. Buat panitia Hangul Go With Me juga ya, kakak mohon izin, ada kurang-kurangnya juga. Kemudian kakak mendoakan semoga progres-progres tim ke depannya bisa lebih keren, lebih gaul, lebih asik ya. Kakak hari ini, wah terasa banget asik banget nih tim-tim dari Hangul Go With Me. Oke, kakak boleh izin pamit duluan kah? Boleh, Kak. Oke, terima kasih. Kak. Iya, sama-sama. Teman-teman yang udah isi absensi boleh leave dari Zoom. Terima kasih semuanya. Terima kasih kembali, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.